Iya, saya hilang, saya hilang tenggelam ini Ya, lanjut lanjut. sinyalnya. Teh, Oke, ya, coach, coach. Bung Petani, silakan lanjut. Bung Petani masih monitor. Halo, halo. Ya, silakan lanjut, Ya, lanjut. ya, ya. Silakan. Eh, Begini, pertanyaan saya kan produk saya itu hanya buat obat luar, khusus obat luar, minyak-minyak atsir itu, buat minyak gosok ataupun minyak pijat. Dan itu kan enggak, apakah itu dikategorikan masuk ke tubuh, yaitu lewat kulit? Kan kayak seperti kalau cacing itu kan mengambil oksigen dari kulitnya. Nah, ini kalau sebagai manusia kita memakai obat gosok, apakah nanti dari kulit kita masuk ke dalam tubuh kita terus masuk ke pembuluh darah dan lain-lain, atau hanya di kulit kita lalu menguap, tidak memberi efek ke dalam tubuh kita? Saya kira itu, dan minta izinnya itu ke mana saja. Saya kira itu aja. Mungkin pertanyaan saya ke Dokter Arul ataupun ke Coach Edwin. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Tadi juga sudah disampaikan. Mungkin ditambahkan, silakan Dokter Arun. Dokter Arun, monitor. Dokter Arun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tes. Iya, Wah, ya, Oke, waalaikumsalam. Kedengeran dok? Ya, oke. Ini Bang Petani, minyak esensial ya, minyak atsri. Iya Nah, betul. eh, itu sekalipun dia penggunaan di luar kulit, apa di luar tidak tidak diminum ataupun dimakan, kulit juga merupakan bagian dari organ tubuh, bagian dari tubuh kita. Nah, tentu apa namanya eh, keamanan saat menggunakan minyak itu tadi juga harus diperhatikan Bang, karena ini kulit juga punya respon tentang zat-zat kimia yang terkandung di dalam minyak zat-zat yang terkandung dalam minyak itu tadi. Jangan sampai apa namanya ada kandungan, misalnya ada kandungan yang tidak baik untuk kulit, justru akan merusak kulit kita Bang Petani. Nah, itulah bahayanya. Nah, apakah dia bisa masuk ke dalam tubuh kita? Bisa, Bang Petani, karena dia bisa melewati pori-pori kulit kita, Bang Petani. Saya kira cukup sekian, Teh Adila. Eh, saya kembalikan ke host. ya, silakan. Coach, ada yang ingin ditambahkan? Aduh, mohon maaf, ini jaringan di saya agak kurang bersahabat. Jadi kadang-kadang timbul tenggelam. Teh Khadijah bisa di-handle dulu sebentar. Saya coba stabilkan jaringan. Dari saya sementara tidak ada tambahan ya, cukup dari dokter tadi. Terima kasih. Iya, siap. Mohon maaf, malam ini agak sedikit kurang bersahabat jaringan di pihak saya sendiri. Teman-teman di bawah ada yang masih ada sisa waktu 15 menit kita ke depan sebelum jam 21. Apakah masih ada yang teman-teman di bawah yang ingin menyampaikan, menambahkan atau lebih mengembangkan lagi materi kita ini sehingga menjadi bekal kita bersama? Silahkan. Sementara ini mungkin ada pengalaman dari Bang Oner yang ingin dikembangkan, disampaikan kembali sehingga menambah materi kita malam ini. Bang Oner? Ya, boleh Mbak. Ya, Iya, Tadila, ya silakan, silakan. kalau kita berbicara usaha berbasis herbal Nusantara di tengah pandemi, itu sebenarnya potensi di negara kita itu masih sangat-sangat besar. Sangat besarnya apa? Sumber daya alam kita itu kan penuh dengan tanaman-tanaman herbal ya Mbak Dila ya. Ya Tadila ya, seperti gini, yang potensi-potensi ya. Seperti walaupun saya belum pernah riset, tapi sekarang memang apa sebagian tanaman herbal kita itu justru banyak yang larinya ke luar negeri, seperti untuk kecantikan itu akar tunjuk langit itu potensi di kita itu sebenarnya sangat tinggi, cuman kita pengolahnya belum bisa. Terus seperti buah
ini potensi-potensi ya. Siapa tahu teman-teman nanti teman-teman di sini ada yang terinspirasi, tahu ilmunya, silahkan gitu ya. Seperti belimbing wuluh atau istilahnya kalau kata orang Sunda calincing ya. Ada yang menyebut calincing, ada yang menyebut belimbing wuluh. Itu juga sebenarnya potensi. Itu kan antibiotiknya tinggi, itu bisa untuk obat sakit gigi, bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi, itu sebenarnya potensi juga. Terus Down syndrome atau Down kenikir, itu kan sebenarnya kan obat untuk kanker payudara. Itu banyak riset ya. Kalau kita googling, bolehlah dilihat itu googling. Itu 98% sel kanker jahat itu mati kalau kita makan atau kita godok, kita minum airnya air dari kenikir itu sendiri. Mungkin Dokter Arul lebih tahu lah itu. Sebenarnya potensi untuk herbal di daerah di Nusantara ini masih sangat banyak gitu. Kalau kita mau melakukan riset, kita mau mengolah bahan-bahan yang ada di Nusantara ini. Jadilah di luar madu ya. Madu kan udah bidangnya Pak Tani ya. Pak Tani ini udah pengusaha madu. Madu kan kita tahu lah manfaat dari madu itu sendiri. Kalau untuk potensi-potensi yang lain sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Ya mudah-mudahan lah teman-teman di sini ada yang terinspirasi, ada yang bikin produk. Kalau kita memang ya nggak mungkin ya kalau kita sekaligus kita langsung bermodal ratusan juta atau miliaran, itu kayaknya nggak mungkin. Kita memulai aja dari kecil, seperti istilahnya contohlah saya lah, dari tidak punya modal bisa punya rumah produksi. Kita jualan dulu, kita bikin riset. Yang terpenting kalau kita bikin produk, pertahankan quality control ya. Quality control kita itu harus benar-benar ketat supaya tidak mengecewakan konsumen. Mungkin seperti itu tadilah ya. Jadi potensi di kita itu masih sangat banyak lah dari hasil sumber daya alam di negeri kita. Mungkin seperti itu tadilah. Silakan. Iya, terima kasih. Banyak sekali ilmu kita malam ini bertambah juga. Alhamdulillah saya sendiri akhirnya lebih memahami, tambah pinter saya sekarang. Masya Allah, dari sahabat-sahabat ini membuat saya tambah pinter setiap harinya. Jadi akhirnya buka buku lagi coach, karena nggak mau ketinggalan dari sahabat-sahabat di bawah yang sudah sangat pandai. Masya Allah coach. Ada yang ingin disampaikan coach? Masya Allah, betul sekali coach. Jangan lupa terus belajar dan belajar. Saya jadi pinter sekarang coach. Nambah pinter sedikit. Baik, saya mungkin sedikit sekali-sekali saya jadi apa ya? Bukan jadi pembicara di sini gitu. Saya ingin berbagi cerita sebagai sesama startup. Jadi oh iya, saya lupa ya, coach juga. Saya startup juga gitu ya. Jadi pandemi ini membuat saya juga kembali menjadi startup kembali. Artinya saya memulai ada satu usaha lagi. Saya memulai dari nol, dari awal gitu. Ya singkat cerita, saya akhirnya memulai usaha herbal ini persis setelah pandemi bergolak, mulai di bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret, April, semakin menanjak terus, dan kemudian saya masuk ke dalam bisnis bisnis herbal karena usaha yang saya jalankan itu juga berhenti total, sudah nggak ngantor lagi, betul-betul WFH di rumah. Cari usaha baru, langsung kita dapat peluang untuk usaha herbal, dan kebetulan saya juga sudah belasan tahun bersama keluarga kami adalah konsumen herbal, dan kemudian kami mencoba masuk ke situ pula, bukan tadinya hanya sebagai konsumen, sekarang kami menjadi berbisnis herbal bahkan sebagai produsen gitu. Nah itu kalau ditanya potensinya, pernah kami mencetak rekor penjualan dalam 1 bulan itu lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Itu tahun lalu, cuma saat pandemi sedang bergolak bisa sampai 100 juta rupiah per bulan. Saya pikir kok bisa ya sebesar ini gitu. Kita
dapat pesanan booming seperti itu malah bingung gitu. Walaupun, nah ini cerita nih tentang BPOM dan lain-lain, itu posisinya kami masih berusaha keras untuk proses BPOM. Ya kami proses BPOM, tapi saya dengan si formulator herbal ini, saya tanya, Bapak sudah mulai bisnis ini berapa lama? Saya sudah memulai bisnis saya ini sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi Bapak belum urus BPOM-nya, belum sampai hari ini. Selama ini gimana konsumen dan pasien ya, mereka baik-baik saja, alhamdulillah banyak yang sembuh, ada sakit jantung sembuh, sakit cancer sembuh dan lain-lainnya, orang bisa hamil dan bahkan penyakit-penyakit berat itu bisa betul-betul sembuh dari situ. Akhirnya dari berdasarkan testimoni tersebut saya memberanikan diri, kemudian saya berpartner juga dengan beberapa teman dan mencoba menghubungi investor dalam rangka tadi. Untuk mengurus BPOM memang biayanya luar biasa. Ya, biayanya luar biasa untuk seorang startup. BPOM itu mahal, bahkan sampai hari ini bukan hanya biaya BPOM-nya saja yang ternyata yang mahal. Jadi BPOM ini yang mahal adalah biaya untuk menyiapkan fasilitas sebagai prasyarat BPOM itu sendiri. Jadi BPOM itu mensyaratkan ada pabrik yang dimana itu pabrik artinya workshop ya, workshop yang harus terpisah dengan rumah tinggal misalnya. Nah ini kan awalnya kami memproduksi memang masih dalam satu rumah dengan rumah tinggal. Nah itu berarti kami harus menyewa tempat tersendiri. Setelah menyewa ini harus ada syarat ini syarat itu tentang kebersihan, sanitasi, stok barang dan lain-lain. Nah ini cukup memang betul juga tadi bagi UMKM ini hal ini menjadi tidak mudah akhirnya, bahkan sampai kami juga sudah berkorban cukup banyak, kami belum bisa goal juga untuk mengurus BPOM tadinya hanya kami berpikir 1-2 bulan, ternyata sudah lebih dari 1 tahun kami belum sampai mencapai garis finish juga gitu. Nah ini adalah tantangan bagi pengusaha-pengusaha yang mau memulai BPOM. Akhirnya saya mendapat masukan dari teman yang biasa memang sudah bergulat dengan pengurusan BPOM ini. Salah satu solusinya adalah dengan mencantumkan di label produk kita adalah untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri itu artinya ya untuk teman-teman sendiri, untuk komunitas dan lain-lain, itu sedikit untuk dalam tanda kutip menghindari tuntutan dan lain-lain, walaupun tetap harus tetap sesegera mungkin diurus izin BPOM ini sampai punya kemampuan dan bisa mendapatkan izin BPOM tersebut. Itu mungkin kiat-kiatnya yang bisa saya share, dan ya alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa bertahan walaupun akhirnya menjelang akhir, mudah-mudahan sekarang sudah akhir pandemi, itu bisa segera selesai. Hanya problemnya lagi sedikit saya share, yang menarik adalah menjelang berakhirnya pandemi ini, maka penjualan kami turut menurun juga, begitu. Ini antara kabar baik dan kabar yang kurang baik buat kami, begitu ya. Tapi alhamdulillah kalau memang pandemi ini berarti turun, berarti apakah kami harus dengan cara yang lain untuk pendekatannya, bukan memang untuk penjagaan kesehatan, stamina dan lain-lain. Begitu mungkin Kak Dila. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jazakallah juga. Jadi intinya memang untuk sementara ini mungkin peluang ini masih bisa kita lirik lah gitu ya, Coach, bisa dijalankan oleh yang mau memulai atau Betul, yang ya. startup untuk berbisnis gitu ya, Coach ya. Hanya Ya, banyak betul. hal yang tadi banyak hal yang tadi sudah disampaikan mungkin oleh Dr. Arul dan Bapak Petani sendiri, juga informasi dari Bang Oner serta Coach. Ada hal-hal yang memang untuk masalah tentang memulai bisnis dan menjaga bisnis tetap berbedanya adalah karena ini pengobatan, dan juga mungkin ada kadaluarsa yang itu yang saya tangkap tadi, kehati-hatian bagaimana karena langsung dirasakan oleh tubuh gitu, berbeda dengan produk yang lain, begitu kali ya Coach ya. Ya, Dokter betul. ada yang ingin, terima kasih Dok. Coach, sisa waktu kita ada 5 menit lagi ke depan.
Dokter ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Silahkan dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini teman-teman sekalian, khususnya Bang Petani, Bang Tani, uh, Bang Oner, seperti ini. Selama ini itu kan tadi yang saya dengar itu sudah ada izin dari mana tadi Bang Oner? Itu mungkin sudah cukup untuk memfasilitasi. Dinkes PIRT ini, dok. Dinkes PIRT sebelum izin itu keluar, Ya, itu betul. harus di lab ya. Satu persatu produk kita di lab gitu. Itu mungkin sudah agak cukup ya sebelum kita mampu mengurus Badan POM-nya, izin dari Badan POM dan MUI seperti itu. Nah, selama misalnya kayak dari Bang Petani juga tadi minyak esensialnya tadi itu, selama itu tidak tidak ada keluhan atau tidak ada protes dari konsumen, mungkin boleh karena tadi saya dengar katanya sudah ada izinnya juga ya Bang Petani. Iya, Bung Petani. PIRT, ya masih Iya, Dinkes itu. PIRT. Jadi itu mungkin sudah untuk sementara mungkin sudah cukup ya Coach. Kalau menurut saya. Nah, jadi selama kalau menurut saya saran dari Coach juga tadi masuk akal dan boleh kawan-kawan yang lain dicoba karena kalau kita misalnya saya sendiri kan jauh ya dari Kendari sini, saya mungkin untuk perizinan dari Badan POM dan lain sebagainya itu mungkin saya belum terlalu juga memahami ya, makanya tadi saya sempat kembalikan ke Coach Exwin. Nah, saya kira mungkin seperti itu saja Teh Dila, host. Saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Semua sudah kita tersampaikan. Mohon maaf, nanti pasti teman-teman akan mendapatkan rekaman hasil space kita ini seperti biasa besok pagi atau siang akan kita tayangkan. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keberkahan Allah dalam menjalankan usaha kita. Terima kasih, Bang Petani, Bang Owner, Bapak Petani, terutama Kos dan Teh Hadijah dan semua teman-teman. Ada Uda Nedi di sini saya lihat, ada Uni, Assalamualaikum Uni, mudah-mudahan tetap sehat Uni. Saya tidak bisa sebut sahabat-sahabat di bawah semua, yang pasti saya sangat berterima kasih atas antusiasme dan dukungan kepada space kita ini karena tetap tujuan kita tidak ada apa-apa, hanya sebagai mengakomodir kebutuhan sahabat-sahabat di seluruh UMKM di Twitter untuk menyampaikan dan berdiskusi. Mudah-mudahan ke depan kita semakin jauh lebih bisa berinteraksi secara aktif hingga saling berbagi informasi, berbagi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Selasa besok jam 19.30 kita tetap on air kembali dengan materi khusus dari setiap Selasa itu materi tunggal dari coach. Nanti kita sampaikan di TL materinya, mudah-mudahan ada kejutan, mungkin nanti berita kejutan dari coach yang pasti untuk kepandaian kita semakin diruncingkan oleh coach. Jazakallah khair coach segala dedikasinya kepada kami. Mudah-mudahan sudah hampir selama 4 tahun belakangan ini coach sangat konsentrasi membantu kami UMKM. Mungkin saya sering meledek dia sebagai presiden UMKM di Twitter karena kami sangat merasa terbantu, begitu ringan tangannya membantu, walaupun coach hanya selalu bilang saya hanya meretweet, tapi retweetnya itu Masya Allah dahsyat sekali. Jazakallah khair secara pribadi saya kepada coach, jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah syukur kita sudah menyelesaikan space kita. Mohon maaf karena seperti yang tadi kita sampaikan, badan kita harus istirahat. Mari kita berikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat sehingga kita besok tidak loyo, tetap fit menjalankan ibadah. Maksudnya usahanya. Bapak Tani, terima kasih semuanya, terima kasih. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan kami, baik secara teknis maupun materi. Kami akan terus mencoba memberikan yang terbaik. Bapak Tani, ada yang mau disampaikan? Silakan. Sedikit tadi yang disampaikan oleh Coach Edwin itu memang benar. Istilahnya kalau untuk yang produk herbal ya, yang seperti jamu-jamuan untuk mengurangi faktor resiko.
bukan berarti ini menghindari ya Balai POM ya, tapi Balai POM mungkin lagi diusahakan, tapi untuk menghindari faktor risiko itu memang tidak diperkenankan mencantumkan itu yang disebut dengan obat ya, dan juga ada tambahan boleh ada tambahan untuk kalangan tersendiri. Nah, hanya saja ini jangan pernah dipasok ke yang namanya apotik atau ke obat ataupun klinik, itu tidak benar-benar tidak diperbolehkan, karena apabila tahu saya selama saya bekerja di farmasi, apabila ada produk itu yang kena bisa pemilik apotik dan juga pemilik produk. Jadi usahakan jangan mencantumkan apapun istilahnya menyatakan itu adalah obat untuk diabetes, obat untuk apa, tapi mungkin bisa dicantumkan untuk mengatasi. Yang penting bukan untuk mengobati ya. Terus ditambah juga dengan tadi yang dibilang Kak Edwin adalah untuk kalangan pribadi, tidak diperjualbelikan gituan ya. Itu aja mungkin Mbak Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Masya Allah, informasi yang sangat penting di akhir-akhir dari space kita. Terima kasih, mudah-mudahan semua bermanfaat. Tetap sehat, Coach, tetap sehat, Teh Dijah tetap sehat. Mudah-mudahan kita bertemu kembali besok di jam yang sama, 19.30, dan kita akan tetap hadir, kecuali hari Kamis kami minta mohon libur untuk menyusun jadwal-jadwal ke minggu berikutnya. Assalamualaikum dari teman-teman. Buat dari saya untuk menutup dari semua, mungkin saya mohon ke sahabat saya, adik saya, Teh Khadijah, silakan untuk menutup space kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada audiens semua, terutama kepada narasumber kita ya, Bapak Arul, kemudian Coach dan Bang Tani yang udah memberikan pertanyaan, terus Bung Petani dan Honor Sariras. Semoga kita semua selalu diberkahi iman Islam sampai akhir hayat kita dan diberikan rizki yang barokah dan kesehatan juga ya tentunya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup space ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najani minal nar wal afiya indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Teh Dila, silakan. Iya, terima kasih Teh Dijah, adik saya ini. Barakallah. Sekali lagi Coach, semuanya terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah. Space akan segera saya tutup. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi besok, dan selamat beraktivitas, menunaikan segala tugas. Mudah-mudahan kita tetap bisa bergabung kembali untuk saling sharing. Insya Allah besok kembali dengan materi dari Coach Edwin. Saya tutup space saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.